Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar ini. Oke. Oke, mari kita mulai perkuliahan KUPG. Kita mulai perkuliahan KUP. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih atas dosen dari cabang Bu Wanita dari Suwen, kemudian Pak Edwin dari Pak Suwen, kemudian Pak Zainal dan ini dari Pemacu dan Bu Sarah di Majapahit. Oke, saya saksikan dulu. Sudah kelihatan ya? Ya. Ini pertemuan kedua kita belajar tentang sistem pajak dan komponen struktural pajak. Sebentar ya. Sistem pajak dan komponen struktural pajak. Jadi di ketentuan umum perpajakan nanti kita belajar tentang ketentuan umum perpajakan menjadi dasar dari mata kuliah pajak ya. Nanti dibedakan, nanti besok kita belajar tentang KOP bracket A, B ya. Kemudian setelah itu kita belajar tentang bracket C atau pajak internasional. Nanti baru setelah itu kita membedah satu persatu ya dari bracket A, KOP bracket A, B maupun nanti KOP bracket C. Tapi KOP bracket C itu bukan opsional ya. Nanti di KOP bracket A, B nanti dimulai dulu dari NPWP ya, NPWP biar SPP yang terdiri termasuk dalam yang ada di dalam ketentuan umum pajak tersebut. Oke, mari kita mulai dulu. Pertemuan kedua kita belajar tentang komponen perpajakan. Ini masuk ya. Masuk. Definisi pajak ya. Definisi pajak adalah kewajiban finansial untuk membiayai pengeluaran negara dan program kesejahteraan rakyat ya, untuk biaya pengeluaran negara dan program kesejahteraan sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang pajak itu untuk APBN ya. APBN dialokasikan untuk jalan raya, kemudian gaji pegawai dan dosen, termasuk KIP buat mahasiswa, beasiswa untuk mahasiswa, PTP, BPI ya, itu adalah salah satu hasil dari pajak ya. Tujuan pajak adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan dana guna membiayai pengeluaran pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, nanti targetnya
dari pemerintah kan ada misalnya pertumbuhan tahun ini, ya tahun ini berapa persen, kalau kemarin saudara apa mahasiswa, ya mahasiswa dan apa dosen itu mengikuti dengan turunnya apa perekonomian dari seluruh dunia, kemungkinan kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo itu menyebutkan angka 5 sampai 7% ya untuk negara Indonesia pertumbuhan ekonominya. Ya. Bagus apa tidak? Ya. Sebenarnya lebih bagus ya karena ada pertumbuhan negara yang maju kayak Jepang ya. Jepang itu bahkan apa istilahnya bunganya deposito atau bunga bank itu minus ya. Nah, ya itu. Tapi tergantung dari tiap negara masing-masing ya. Itu adalah salah satu apa tujuan pajak sebagai apa alat fiskal ya, fiskal dari negara. Kemudian peran pajak dalam ekonomi ya, pajak memainkan perekonomian untuk mendanai infrastruktur publik ya, jalan raya, kemudian program sosial, misalnya apa kayak longsor, ya longsor itu adalah dana cadangan di APBN yang dialokasikan untuk menghadapi situasi apa yang tidak terduga, ya. Misalnya kayak COVID, kayak longsor kemarin itu kan banyak loh yang di Sukabumi ataupun apa di Jawa Barat itu saudara kita tuh mengalami apa longsor rumah bahkan banjir sungai ya. Nah, itu kemudian juga untuk memobilisasi sumber daya untuk pembangunan dalam apa ya. Kalau di Indonesia ada 9 apa sektor ya, Hipolexus Budhankam. Nah itu adalah sumber-sumber daya untuk sektor-sektor yang apa untuk yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian peran pajak dalam kehidupan sosial. Ya, pajak adalah untuk mewajibkan kajian sosial. Tahunya gimana? Ya, semakin pendapatan seseorang semakin meningkat, ya, maka pajak yang apa yang akan diterapkan atau yang dibayar oleh orang tersebut yang meningkat seharusnya juga apa sampai ke pemerintah, ya, masuk ke dana rekeningnya pemerintah. Akan tetapi ya itu kan termasuk untuk apa tema kepatuhan pajak ya, komplain apa tax ya. Tapi seringkali apa bahkan yang tahu pajak pun ya yang apa oknumnya itu kadang hartanya banyak triliunan bahkan disembunyikan di rumah karena kalau di rumah memang salah satunya itu memang tidak ketahuan ya, tidak ketahuan. Tapi kalau saudara punya apa dana dimasukkan ke apa ke bank ya pasti ditanyai kan bank itu kan sekarang harus siapa membuat laporan ya apa istilahnya tabungan atau deposito di atas 1 M maka dia harus mewajibkan bank itu memberi laporan kepada Dijen Pajak. Ya, terus ada cara lain ya untuk menyembunyikan apa kekayaan ya misalnya mobilnya itu di atas namakan atas karyawannya ya, meskipun yang punya bosnya ya, itu adalah salah satu sisi ketidakpatuhan pajak ya atau tax avoidance namanya ya. Kemudian ada laba ya yang apa di dia alokasikan ke perusahaan apa ke perusahaan cangkang ya sehingga pajaknya itu yang harusnya disetor ke negara itu apa istilahnya lebih kecil ya. Ya. Itu biasanya kalau kayak pajak cangkang itu nanti ke pajak BPC ya internasional. Nah, ini sejarah pajak Indonesia ya. Kalau di Kristen atau Alkitab, kalau di Islam itu sama ya, seharusnya tuh pajak itu harusnya untuk orang luar negeri ya, asing ya, benar ya, ya benar ya. Tapi ini anaknya pajak itu kalau dari Alkitab dan apa Al-Qadisien dari kalau saya nggak salah ya, itu wajib pajak itu harusnya untuk orang asing ya, untuk apa demi kesejahteraan apa istilahnya eh, warga negaranya sendiri. Tapi dari mungkin dari bawaan apa sejarah terdahulu ya masa kolonial, karena hukumnya pajak itu adalah hukum yang wajib ya, yang wajib harus dibayar. Itu tidak harus mau tidak mau harus dibayar ya, karena kalau nanti hukumnya dengan apa
undang-undang. Ya. Penerapan sistem pajak kolonial dengan fokus pajak ekstraksi sumber daya dari Indonesia untuk kepentingan Belanda. Ya. Untuk kepentingan Belanda. Caranya gimana? Ayo, pada waktu penjajahan itu, caranya semua sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia diangkut, diangkut ya ke Belanda. Ya, kalau waktu dulu itu garam tuh per kilo tuh bahkan lebih mahal daripada rumah ya dulu ya, garam, kemudian pala, kemudian lada, cengkeh ya, dan kayak mutiara itu zaman dulu tuh sangat mahal dibandingkan zaman sekarang ya, garam itu udah ada nilainya ya. Pada waktu dulu tuh garam adalah makanan saja ya kayak gitu. Sehingga selama berapa 350 tahun ya Indonesia habis kekayaannya, termasuk ambil sana itu emas-emasnya juga diambil ya. Kemudian Orde Baru ya, penerapan sistem pajak yang lebih betul, namun masih terdapat celah untuk penggelapan pajak ya. Orde Baru ya, Orde Baru itu zamannya siapa? Pak Harto ya, zamannya Pak Harto. Tapi Pak Harto tuh ada plusnya tuh ya, keamanannya terjangkau merata ya, tidak ada yang berani demo ya, tidak berani ada yang rampok-rampokan ya, itu rampok juga dulu ya, tapi kan plus minus ya. Sedangkan setelah itu ada reformasi ya, zamannya Bu Mega, waktu Pak Harto diturunkan ya. Setelah itu zaman sekarang ya, zaman sekarang penerapan sistem pajak yang lebih modern dan digital ya, serta penguatan kapasitas administrasi pajak. Bicaranya apa? Dari yang slide 2, Orde Baru sampai sekarang ya. Kenapa? Departemen Keuangan ya yang membawahi Dijen Pajak itu melatih sumber daya dari Fiskus atau Dijen Direktur Jenderal Perpajakan dengan seluruh pengetahuan yang ada ya. Sehingga waktu dulu kalau kita zaman dulu ke kantor pajak, kita harus tergantung sama sekali sama CS-nya ya. Tapi sekarang kalau kita ke kantor pajak, CS-nya banyak ya, bahkan kita bisa by telepon ya. Kalau yang terbaru loh ya, kemarin saya tanya untuk membayar PPh final ya. PPh final itu kan jadi apa sewa rumah ya 750 juta ya, kan PPh finalnya kan 10 juta ya loh. Saya misi bingung, saya sebagai dosen sih bingung ya, tanya yang benar gimana loh ya. Kalau PPh final itu kalau diterapkan itu tergantung ya, yang punya rumah yang nyewakan itu punya PKP atau tidak ya. Meskipun punya NPWP ya, tapi NPWP yang badan ya. Yang satunya saya kan tidak punya, saya punya NPWP biasa. Maka yang motong yang di yang nyewa, gitu. Saya nyetorkan 10% 75 juta, disetorkan ke bank, nanti saya minta buktinya bukti potongnya saya minta di fotokopikan atau barcode-nya. Dulu kan tidak ada ya. Dulu kalau saudara mau bayar pajak, saudara harus tahu sendiri, ya, bahkan dimainkan oleh wajib pajaknya, bahkan ditakut-takuti dulu ya, ada isu ya gitu. Tapi sementara sudah tidak ada, karena pengawasan dari Dijen Pajak itu selain sumber dayanya sudah ditingkatkan ya, baik gajinya, salary-nya itu paling tinggi loh sekarang loh di Dijen Pajak. Kalau saudara penguasai pajak, ambil aja. Itu misi kemudian nanti biasanya ada CPNS sebagai ambil aja. Tapi jangan berubah jadi karakternya jeleknya, karena saya terus terang pajak bukan selesai ya. Kemudian masa kemerdekaan ya dan masa reformasi ya. Yang apa aja yang dibahas di ketentuan umum perpajakan ya. Ada PPh, PPN dan pajak daerah ya. Yang sekarang kalau dasar peraturan terbaru itu misi tumpang tindih ya antara PPN-nya di umum ya dan PPN yang ada di daerah ya, itu saling tumpang tindih
kalau ditelusuri nanti apa jangan sampai apa istilahnya kita bayar double ya untuk PPN-nya dan untuk apa PPH-nya dan pajak daerahnya kayak misalnya apa pajak daerah untuk apa ekonomi industri kayak apa karaoke itu kan mesti tumpang tinggi gitu. Dia kena PPh berapa persen gitu. Kemudian di pajaknya juga kena. Tapi sekarang sudah kalau tidak saya peraturan terbaru itu sudah di split ya yang menjadi haknya daerah maka dia dikenakan pajak daerah. Dan nanti saudara nanti lebih lanjut ada di mata kuliah apa perpajakan ya. Jadi PPh itu dibahas nanti ya ketentuannya di sesuai undang-undang apa umum perpajakannya ada dua ya PPh apa wajib pajak orang pribadi ya dan satu wajib pajak apa badan ya. Nah, wajib pajak orang pribadi itu termasuk bracket A ya nanti yang wajib pajak apa badan itu bracket B dan bracket C yang internasional. Kalau yang PPN ya juga sama ya terus dan pajak daerah. Nanti ini pertemuan ke apa ke 678 nanti juga ada nanti sengketa pajak hukum pajaknya gimana ya. Dan ada audit pajak ya. Ini ya. Ini persentase kepatuhan ya tax compliance pada penghasilan orang pribadi dan pertambahan nilai badan apa di tambahnya di Indonesia. Yang paling besar adalah apa penyumbangnya dari apa perpajakan adalah dari PPN ya PPN. PPN tuh saudara contohnya beli apa PPN? Saudara beli tiki ya apa ciki itu barang mewah loh. Dulu saya diajari oleh dosen saya yang barang mewah adalah hasil produksi yang menggunakan teknologi ya membuat apa ciki citos itu harus pakai modern tuh. Kalau tidak modern nanti keluarnya ketuk ya. Kalau yang modern itu biasanya pakai alat teknologi itu dianggap modern, termasuk apa rolling door yang apa disetting bisa masuk sendiri ya, itu pastinya tinggi. Karena masuk apa pajak yang apa pakai teknologi tinggi, mewah ya, dianggap mewah. Kemudian yang posisi kedua adalah PPh badan ya, PPh badan. Berapa persen di Indonesia? PPh badannya 22%, ya, hampir seperempat. Kalau perusahaannya punya untung 1 triliun, ya, maka dia bayinya berapa? 220 miliar. Ya. Ya, ini dibandingkan dengan negara yang lain ya kayak Vietnam. Vietnam itu sama Singapura itu 14, 15 ya. Dan nanti harus diteliti lagi ya apakah ada hubungan antara besarnya PPh badan dan investasi perusahaan besar ya yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena secara otomatis perusahaan adalah tujuannya adalah laba, betul ya. Labanya dipotong apa? Dipotong 22% dibandingkan yang 15% atau 12% untuk mana? Pasti untung yang 12%, betul ya. Itu yang regulasi. Tapi ada penelitian lagi di negara apa? Negara kayak Spanyol ya, Denmark ya itu pajaknya juga 27%. Ya. Tapi mereka bisa maju. Nah, itu tugas DJP lah. Ya, cuma itu gambaran ya, gambaran nanti kalau saudara jadi pemimpin ya, jadi misalnya jadi presiden lah ya. Itu kalau presiden ini kan Pak Prabowo kalau tidak salah ya ngomong nanti apa pajak Indonesia masuk menjadi 45%. Nah, caranya gimana? Nah, kecuali nanti apa pendapatan dari sektor teknologi yang dari Indonesia itu maju ya industri kreatif ya itu maju pajaknya puluhan triliun bahkan ratusan triliun itu bisa tapi konsekuensinya kemungkinan kalau dengan besarnya pajak badan dan PPh dan PPN ditinggikan nanti investasi dan daya beli masyarakat itu apa turun ya
Apalagi kemarin ada isu apa? Deflasi. Ya, deflasi sama inflasi bagus mana? Dua-duanya bagus ya. Inflasi sedikit, berarti negaranya bagus. Tapi nah, inflasinya tinggi juga apa membuat apa daya beli masyarakat turun sehingga apa para para pembuat barang jasa itu mereka sering melempar jasa apa barangnya dengan harga semurah mungkin minimal ada BP persentase keuntungan untuk membayar apa gaji pegawai dan biaya apa operasional. Ya. Inflasi dan deflasi adalah penting juga. Inflasi terlalu tinggi, nanti efeknya apa? Bunga bank, ya bunga bank. Saudara mau pinjam kemarin, inflasi tinggi, apa? Rumornya banyak orang yang apa? Main USD sampai bunga banknya 60%, 66%. Pasti semua perusahaan kolaps, ya. Apalagi yang bahan bakunya apa? Impor berdasarkan apa mata uang dolar itu pasti kolaps. Ini adalah salah satu apa dilema dari apa ketentuan umum perpajakan ya karena perpajakan itu nanti garis besarnya dari ketentuan umum perpajakan yang dibuat oleh apa oleh DPR dan pemerintah ya meskipun nanti yang yang mengetok apa berjalannya undang-undang itu adalah presiden. Ya. Kemarin aja ada wacana ya PP PPN yang 12% itu ya mau diturunkan apa yang 11% ya diturunkan apa 10% lagi aja batal ya, tidak tahu sudah mau digedap tapi istilahnya apa batal ya. Ini tren pajak ya pembayaran pajak 2017 2019 2018 2021 ya ini penerimaannya mulai membaik ya setelah adanya COVID ya. COVID kan tahun 2020 Februari sampai akhir apa pertengahan 2021 sampai 1,5 tahun COVID. Dan semua perusahaan ada kolaps ya. 2017 itu 1.339 triliun ya. Nah, sehingga ada wacana ya itu nanti Dijen Pajak jadi kementerian sendiri. Kenapa? Karena kementerian kan mengelola aset, ya kan? Tanggung jawabannya dari menteri itu pengelolaan asetnya. Ya kan? Kayak misalnya Dijen apa PUPR kan dipotong ya, taruh ya. Itu nanti pengelolaannya kan apa ditanya oleh DPR. Gitu. Dan kalau ini Dijen Pajak saat ini berapa nih sekarang? Hampir 1.800 triliun kalau nggak salah yang 2023 targetnya. 2.200 triliun. Itu tanggung jawabnya gimana? Bahkan melebihi dari apa Kementerian Keuangan. Ya. Tapi wacana misi wacana. Ada ahli pajak mengusulkan bahwa untuk perpajakan itu dikelola menteri sendiri karena dana yang dikelola sangat besar. Kemudian tahun 2018 naik 14,5% ya. Ya. Kemudian apa 2019 berarti naik lagi dari 14,5% menjadi tambah 1,8% ya. Ya pada waktu tahun 2020 turun ya, turun menjadi 19. Ini berarti terus dengan 21 sudah membaik menjadi 16,2% ya. Ini apa reformasi pajak ya. Pertama adalah kenapa kok harus reformasi ya? Mau nggak mau Indonesia itu harus mengikuti apa standar dunia ya internasional ya. Kalau mereka negara lain sudah pakai IoT, Indonesia mesti pakai apa? Manual, maka investasi bahkan apa pendidikan juga pasti akan berubah semua ya. Modernisasi administrasi pajak ya adalah efisiensi pajak melalui penggunaan teknologi informasi ya, penyediaan prosedur dan standarisasi proses bisnis. Di Spanyol ya, apa talentnya pajak ya, stafnya pajak itu adalah apa? Robot. Robot benar. Sehingga waktu itu tahun berapa? 2022 kalau tidak salah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu menyarankan perpajakan itu pakai robot aja. Iya, di Korea ya belajar di Korea. Kemudian yang di Spanyol maupun luar negeri itu untuk apa? Untuk
proses advice maupun pemeriksaan pajak lewat Zoom, dua sisi ya, dua sisi. Indonesia apakah mau ngangkat itu ya mungkin suatu saat bisa ya. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya, tahunya dari mana? Dari tenaga kerja yang direkrut oleh Menteri Keuangan. Ya, kok harus direkrut kenapa? Ayo kenapa? Karena targetnya pajak belum terpenuhi, bahkan mau dinaikkan ya. Nah itu sehingga Menteri Keuangan mau tidak mau dia meneluskan tenaga lulusan dari STAN ya, STAN kan D3, D4 ya, ataupun lulusan yang lain yang bagian perpajakan masuk di Departemen Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Caranya gimana? Saudara bangun rumah, ya, tapi tidak ada IMB-nya. Itu jadi sasaran. Kecuali rumah saudara dikurung dalam benteng ya. Ya, tapi kalau benteng itu sekarang ada Google Maps. Ya, dilihat aja ada Google Maps ini saya bangun siapa. Ya. Itu kalau teknologi diterapkan itu nanti penerimaan pajak pasti emang meningkat. Ya. Oh ini bangun rumah ya. Ditanyai pegawainya Pak ini bangun apa Pak? Ada yang ini tidak? Tidak ada. Besok dicatat ini. Ya. Bagian IMB karena IMB adalah celah untuk mendapatkan pajak. Tapi itu juga satu keharusan kalau saudara mau menjual rumah dan bangunannya itu belum pernah ada IMB, maka sulit untuk dijual. Kenapa? Karena nambah penerimaan pajak. Ya. Apalagi IMB sendiri nanti ada yang jadi harmonisasi perpajakan, ada satu sisi perpajakan yang di KUP ya, kegiatan membangun sendiri. Saudara bangun sendiri, kena pajak 2,5%. Ya, itu adalah memang porsinya dari Dijen Pajak. Ya. Gimana caranya sosialisasi mereka, teguran mereka, kemudian denda mereka, ya, kemudian paksa badan yang diterapkan itu bisa meningkatkan penerimaan pajak. Caranya melalui apa? Ya melalui ketentuan umum perpajakan dulu yang diundang-undangkan. Nanti baru disosialisasikan lewat ada denda pajak, kayak PPNBM itu kayak kita sepele ya juga kena pidana loh. Ada pidana hukumnya juga ada. Ya, sehingga semua difokuskan untuk penerimaan pajak. Semuanya dari ketentuan umum perpajakan. Besok nanti kita kopikan ketentuan umum perpajakan yang sudah dimasuk lembaran negara ya itu nanti sudah bisa dipelajari ya. Nanti misalnya kalau sekarang PPh final berapa ya, nanti PPh yang 17 pasal 17 yang 2 ya itu yang komprehensif loh. Semakin tinggi pendapatannya maka dia jaringnya di bawah 60 juta tidak kena pajak. Terus kemudian 60 sampai 150 atau 250 sampai 250 juta itu semuanya jadi ketentuan perpajakan ya. Kemudian penyederhanaan struktur tarif pajak ya. Ini sebetulnya ada kelebihan dari peraturan dari harmonisasi perpajakan ya. Misal saat setelah nanti setelah NPWP ya, nanti NPWP persorangan nanti ada contohnya ya dari KOP yang sebelum harmonisasi perpajakan ya. Misalnya seorang pendapatnya 1 juta dibandingkan KOP yang harmonisasi perpajakan, maka yang 1 juta yang menurut harmonisasi perpajakan dia akan pajaknya lebih kecil. Itu sebelumnya penyediaan struktur tarif pajak. Tetapi ya skopnya untuk yang fokusnya dulu mungkin dari penerimaan pajak mungkin satu sektor ya, sekarang dipanjang jadi 200 sektor. Ya plus minus ya. Ya kita untuk pegawai ya bersyukur karena take home kita lebih banyak ya. Tapi untuk yang harian ya, mereka kan selama ini kan
kayak apa tukang mandor ya, mereka tidak kena pajak. Sekarang mereka akan disuruh-suruh oleh pajak. Harianmu berapa toh? Ya, kalau tidak salah kalau sehari tidak sampai 500.000 ya, maka dia tidak kena pajak. Tapi kalau dia lebih, ya dia kena pajak. Ya, itu ada aturan sendiri. Ya, kemudian peningkatan kepatuhan pajak. Ya. Caranya tahunya gimana? Ada dua ya, dari orang yang punya NPWP ya. Tapi itu pun belum menjamin ya. Semakin meningkatnya orang yang punya NPWP ya, tetapi kepatuhan membayar pajaknya ya, untuk kepatuhan menjadi wajib pajaknya sudah oke, betul ya. Sekarang kepatuhan membayar pajaknya itu yang harus dikoreksi. Apakah dengan menaiknya NPWP dalam misalnya apa KPP apa atau pajak Pratama Semarang Barat ya, kalau Semarang ini kan Semarang Barat ya. Ini itu apa? Misalnya dulu dari apa 3 juta menjadi 7 juta apa NPWP. Itu sudah plus. Tetapi apakah peningkatan kepatuhan pajaknya membayar itu meningkat atau tidak? Nah, sehingga sekarang ditelusuri kayak UMKM, warung pecel, penghasilannya berapa? Berapa Mbak? Kalau pinggiran itu takoyaki ya, itu seharusnya 3 juta loh. Iya, ini kayak apa? Es kota es itu Solo ya, kota teh Solo ya, itu 7 juta. Memang capek, tapi kan duit ya. Nah itu yang apa mau disusuri oleh pajak. Ya. Tapi dengan apa? Dengan pertimbangan apa istilahnya undang-undang ya, nggak bisa apa kalau udah ada undang-undangnya langsung disuruh bayar nggak bisa. Ya, sehingga semua ketentuan harus jadi KUP ya. KUP. Ya, ini masa kolonial ya zaman apa Jepang dan Belanda ya. Ini 2025, 1925 sudah ada dijen pajak ya. Ya, dijen pajak loh, belum menteri pajak ya. Ya, kemudian 1848, 1984 ada reformasi perpajakan ya. Dan sistem pajak Indonesia adalah self assessment ya. Jadi kita menghitung sendiri ya, terus kita menyetor sendiri dan kita mengawasi pajak kita sendiri ya. Sehingga rasa curiganya dari apa? Ya sebenarnya pelakuan itu ada plus minusnya. Bagi wajib pajak itu mengenakan ya. Tapi ada jembatan ya, ada celah apa istilahnya gap. Tuh, kamu sudah tak kasih ke kewenangan kebebasan sehingga pengawasnya mereka itu fiskus itu namanya skeptis ya. Ini apakah sama ada celah lagi yang apa dari wajib pajak tersebut ya. Itu relevan karena kenapa? Sisinya kita ngapa ngitung sendiri ya. Apa awalnya tahu sendiri kan ada yang tahu loh. Ya sehingga dibuatkan besok konteks. Nah, dari konteks itu yang manual ngitung sendiri, store sendiri, nanti kan pakai AI atau apa, integrasi, dia langsung tahu ya profilnya. Oh ini pendapatannya sebulan 50 juta, tapi nggak pernah bayar pajak. Ya, atau sebulan apa yang apa itu 1 juta ya, dan tapi pajaknya yang disetor dari sehingga nanti tahun 2019 ini ada penerapan pajak penghasilan final ya dan pajak PPN untuk perdagangan elektronik ya. Kenapa? Karena itu sumber pendapatan negara dari apa? Perusahaan-perusahaan startup ya yang tahun apa 2019, 18, 19, 20, 21 menjadi apa? Kayak Pak Jokowi ditanyai sama Pak Jokowi nanyai Pak Prabowo loh. Pak, aku lupa sih perusahaan startup yang di atas 10 triliun. Nah, itu kan Pak Prabowo tidak bisa jawab. Ya, kan? Ya. Di atas 10 triliun. Sekarang sudah di atas 200 triliun. Ya, kayak misalnya apa Gojek. Ya, Gojek dulu. Sekarang ada Gojek, ada Gokar ya. Gokar itu hasilnya produknya. Kemudian apa ada Bukalapak, ya kan? Tokopedia, TikTok. Ya, TikTok diharuskan membuat apa badan hukum ya supaya pajaknya bisa masuk gitu ya. Itu adalah untuk transaksi elektronik. Nah, di bagian akuntansi apa? Ayo,
saudara harus ikut sertifikasi apa CISA ya, certification apa information system auditor ya. Jadi CISA itu adalah pendidikan akuntansi untuk menjadi auditor transaksi elektronik CISA. Nah, kerjanya di mana? Di seluruh perusahaan ya. Nah, pertama untuk apa menghindari kebocoran ya. CISA itu transaksi elektronik kayak bank ya. Bank ini bocor kayak Telkom ya. Telkom kok ada di TikTok bintang titik berapa saudara bisa dapat 100.000 poin. Nah itu tugasnya CISA. Ya. Dia sebagai auditor transaksi elektronik sehingga kerugian negara apa kerugian perusahaan itu tidak bocor ya. Kan rugi loh kalau orang punya pakai Telkomsel nanti Anda bisa internet 100 sekencang 10 mega kan dulu pernah ada di TikTok tuh ya itu adalah kebocoran. Itu adalah fungsinya CISA ya, Certificate Information Auditor ya, Information System Auditor. Nah, setelah CISA nanti ada CISP ya, CISP ya, auditor juga tapi bagian hardware dan software ya. Itu apa? Itu juga ada CSM jadi manajer akuntansi tapi bagian audit. Itu adalah bidang-bidang dari S1 akuntansi lulusannya. Ya. Saudara lebih baik menghemat biaya handphone ya. Itu paling 10 juta kok. Kalau sudah dapat sertifikat internasional ya 10 juta, misalkan sudah tua ya, emisi muda itu ambil ya 10 juta, saudara bisa kerja di perusahaan TBK, gaji saudara 2 digit. Ya, tuh. Nah, emisi muda-muda itu dikompori aja. Kan demi masa depan ya. Kan harus ya, karena sekarang saudara S1, S2, S3 ya. Saudara S3 tapi tidak punya sertifikasi sama sekali. Perusahaan mau gaji berapa? Ya, tidak bisa. Lebih baik sekarang ya yang dicari ya adalah yang di kalau isunya ya kemungkinan benar Anda ya itu lulusan D3 ya atau SMK yang skillful dan mereka punya sertifikasi internasional. Benar. Ya contoh SMK bisa Cisco ya, bisa CCNN ya. Dan ini CA1 nggak punya gelar Cisco, nggak punya gelar CCNN nggak bisa kerja. Masuk nanti akuntansi ada lagi yang BNSP itu yang nasional ya kayak CPT nanti ada yang keuangan ya level mahir level ISPAN itu harus diambil ya betul pun ya salah saya kalau saya masih muda tak baleni lagi nanti saya pun masih kuliah ya untuk nambah ilmu ya jangan kalah sama yang tua ya gitu. Tapi ya pusing buat skripsi lagi ya segitu ya. Jadi yang S1 akuntansi itu harus punya skillful dan untuk pembuktiannya harus punya sertifikasi ya untuk dapat bersaing dengan lulusan yang lain ya. Ini kompleksitas sistem pajak ya. Ini adalah eh, karena kenapa peraturan perpajakan seringkali berubah ya sehingga untuk profesi perpajakan itu BKP ya BKP A B C itu mereka ada namanya seminar-seminar dan diharuskan dalam 3 tahun harus minimal punya berapa kali seminar dan itu ujung-ujungnya kalau organisasi pasti uang ya. Memang cara tidak langsung memang harus ikuti kalau tidak mengikuti cuma gelar itu BKP A, BKP B, BKP C tapi peraturannya nggak tahu. Kalau ditanyai klien, biasanya customer itu pintar-pintar. Kenapa? Karena dia ketemu sama BKPA, BKB yang mau dicoba jadi konsultannya. Gitu. Dia dapat ilmu. Contohnya gini ya, saya mau buat lapangan tenis, lapangan golf. Tak panggil aja seluruh ahli yang membuat lapangan golf. 10 orang, seluruh presentasi. Itu kan dapat ilmu gratis. Ya, gitu ya. Jadi konsultan itu harus lebih pintar daripada konsumennya. Nah, karena konsumennya
Setiap kali kan dia mau mendapat yang terbaik ekspresinya, gitu ya. Terus minimnya kesadaran wajib pajak. Ya, nanti ada penelitian ya, kesadaran wajib pajak, kemudian sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak itu buat skripsi bisa, ya sadar ya, tapi dia tidak tahu cara bayar sehingga tidak apa dianggap tidak patuh. Ya. Kemudian administrasi pajak yang tidak efisien dulu ya mungkin ya dulu ya. Terus, nah ini kebocoran dan penghindaran pajak. Ya. Kebocoran dari mana? Dari seharusnya penerimaan pajak yang diterima oleh Indonesia, misalnya apa, 2.500 triliun ya, tapi karena ada oknumnya, ya memperkaya diri sendiri atau apa, jadi 1.800 triliun ya, sehingga kehilangannya 700 triliun. Nah, 700 triliun kan bisa buat BBM, bisa dibatasi ngapain? Dari ada gede, ya kan harusnya gitu, ya. Nah, itu urusannya negara, ya. Terus kemudian keterbatasan sumber daya, ya. Ini kalau tidak ada di Dijen Fiskus maupun apa perusahaan-perusahaan itu tidak apa regenerasi pegawai, ya. Kita kan ada pegawai akuntansi dan perpajakan yang sudah kuno, tapi dia ngikuti terus tidak apa-apa. Tapi kalau pegawai yang sudah tua tidak mengikuti peraturan terbaru, dia tidak tahu apa-apa. Ya. Itu termasuk desain pajaknya ya, apa istilahnya pegawainya, ya, stafnya. Kemudian ini jenis-jenis pajak Indonesia ya. Nanti ini dapat sekilas ya, sekilas. Nanti sudah diperpajak dapat lagi. Ya. Kemudian digitalisasi administrasi bisa berapa menit? Kemudian apa? Kepatuhan wajib pajak, perluasan tax base, reformasi wajib pajak. Termasuk nanti ada tax amnesty. Nah, tax amnesty itu apa? Pengampunan pajak. Yang diomongin apa Pak Prabowo dulu ngemplang ya, ngemplang itu harus didenda ya, meskipun berapa persen. Ya dulu saya ikut tax amnesty itu keluarga besar ya. Jadi istri saya, adiknya ya, itu asetnya 35 M ya. Bayarin berapa? Ratusan juta. Tax amnesty ya. Itu jadi pendapatan negara. Nah, kalau saya ya pegawai negeri, ya kamu tak bayar. Kayak gitu kalau di luar negeri ya, apa pegawai negara itu dibayari oleh apa? Misalnya pembayar pajak. Ya, harusnya mereka sadar dan mereka sudah sadar. Nah, di Indonesia kan enggak. Hidup itu dari pajak yang apa dibayarkan oleh para apa pembayar pajak termasuk beli permen itu bayar pajak mereka pegawai kita harusnya. Tapi itu di luar negeri, nah, di Dijen Pajak itu belum apa, mungkin mengarahnya ke situ. Ya. Jadi wajib pajak adalah raja, bukan jadi perasaan ya, adalah raja. Kalau mereka, misalnya contoh gini ya, ada ilustrasi, ada apa, ayam menghasilkan emas, ya. Nah, ayamnya mau diambil, ya bubar mati. Nah ya gitu. Itu harus apa? Harus cerdik juga supaya apa wajib pajak yang menghasilkan emas jangan dipakai ini masih ayami, ya, tapi ambil emas bayar kita apa, nah, gitu loh ya. Tapi ada kalau treatment apa emasnya diambil semua sehingga sing apa yang punya usaha nggak bisa ngasih ke emas ya waktu tak ada itu dilema ya karena dijen pajak itu dilemanya tergantung dari pemerintah dan DPR dan tergantung dari Menteri Keuangan. Jadi kita tidak salahkan. Ya. Regulasinya mereka misi apa belum decision making belum ya. Misi di bawahnya Menteri Keuangan sejajar dengan DPR ya kan dia mesti laporan terus Menteri Keuangan ya sama DPR dan pemerintah kan presiden ya ini persentase pajak terhadap pendapatan negara ya. Kemudian pembiayaan infrastruktur pajak ya pembiayaan belanja pemerintah pajak belanja itu apa belanja pegawai pegawai pajak pegawai seluruh Indonesia ya itu nanti alokasinya apa pajak itu untuk membayar seluruh departemen yang ada semuanya ya.
dan kontribusi pajak terhadap PDB. Ya, sama ya. Ini sudah berapa menit? Oke, jam 11 ya, ini sudah lagi ya. Oke, ini reformasi sistem pajak ya. Ini reformasi itu berarti apa? Reform ya. Reform itu mengubah sesuatu yang lebih baik ya. Nah, ini sudah ya di pajak harmoni HPP. Nanti dengan uang yang sama, nanti take home pay dari pegawai itu lebih kecil. Tapi khusus itu toh. Tapi yang sektor lain ada yang tidak sesuai. Kan keadilan. Yang dulu belum pernah bayar, saya sudah teratur bayar terus, ya dibayar kecil. Ya. Tapi yang belum pernah bayar, ya kasih pajak. Itu sosialisasi adil. Terus perluasan pajak, basis pajak. Dulu belum ada pajak apa? Green ya, belum ada. Pajak karbon belum ada. Sekarang ada. Kegiatan membangun sendiri dulu belum pernah ada. Sekarang ada. Nah itu adalah inovasi dari perpajakan. Tapi jangan sampai inovasi itu membuat ayamnya mati. Gitu. Ya, kemudian upaya pemerintah pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan intensifikasi. Ini sebenarnya sudah digerakkan oleh Ditjen Pajak ya. Dia pas waktu Maret ini ya, ini mendekati akhir Maret ya, nanti di mal-mal ada tuh nanti, ya konten perpajakan SPT, ya, pasti ada. Ya, itu adalah salah satu sosialisasi dari Fiskus ya. Fiskus itu Direktorat Pajak DJP. Ya. Kemudian modernisasi administrasi perpajakan. Ya. Administrasi itu menghapus kan enggak fraud ya. Jadi teknologi itu menghapus fraud ya. Menghapus ya. Kenapa? Kalau di sistem penggajian dulu ya kan manual ya. Manual kan bisa tergantung orang, bisa dimainkan ya. Tapi kalau pembayarannya lewat elektronik digital, lewat perbankan itu bisa diawasi. Ya. Sehingga sekarang penggajian tidak perlu per orang, tidak perlu lewat satu orang dibagi ini. Tapi ada kemungkinan manipulasinya ada. Sehingga dengan teknologi itu bisa mengurangi sehingga transparansi lebih jelas. Tapi kan Tuhan juga adil ya. Disimpan di rumah berapa 900 miliar ya konangan. Ya aku harusnya sudah punya 900 miliar, zaman kedua ya. Bergolong saem nambah konangan kabeh menghilang. Ya, tapi memang di Alkitab maupun di Al-Quran ada mata Tuhan itu mengawasi orang fasik senantiasa setiap hari. Kalau orangnya tidak bertobat, jadi terus-terusnya ya kena. Harusnya dia bertobat. Rusuk dia harus 900 miliar. Kemudian untuk perbaikan iklim investasi, ini yang masih dilema ya. Investasi berhubungan dengan apa? PPh badan ya. Dan nanti termasuk PPN, ya PPN. Kalau contoh ya, sekarang yang laris mobil bensin atau mobil listrik. Yang laris adalah mobil listrik karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah sampai tahun berapa ya. Itu sekarang kedua pajak untuk kendaraan listrik kayak mobil Bayat ya atau Ioniq cuma 400.000. Mobil baru loh. Saya bayar mobil 2.350.000 2012. Jadi peraturan itu pasti mempengaruhi iklim investasi. Perusahaan yang investasinya yang dihitung-hitung sisa masuk adalah perusahaan listrik, gitu. Karena pajaknya kecil, gitu. Konsumen bisa milih, oh ini PPN-nya pajaknya SNK-nya 400.000, 100.000, gitu. Murah. Daripada aku bayar pakai bensin 2012 tahun 2012 aku mau 2.350.000. Itu adalah yang diinjak oleh para investor yang masuk, gitu. Gitu. Sehingga Ioniq Hyundai ya, Hyundai buat pabrik di Karawaci atau di apa.
Itu implementasi, tapi mentok-mentoknya nanti kena apa? PPh badan dan PPN-nya, PPN jualnya atau apa harganya itu buah si kalah kamar. Jadi salah satu pasti bersenggolan dan bertuburan, ya. Tapi semuanya dari turunan ketentuan umum perpajakan yang ditandatangani oleh apa menteri apa di pemerintah, ya, yang diwakili pemerintah dan DPR, ya. Kemudian prinsip keadilan, ya, ini sudah, ya. Jadi harus prinsip adil, pasti hukum, kemudahan, efisiensi dan akuntabilitas. Dan pentingnya pajak adil adalah sama, ya, transparansi, ya. Kalau petugas apa pajak kaya raya terus kemudian rakyatnya yang bayar nggak kaya raya juga jadi apa jadi isu lagi gitu, ya. Semuanya harus transparan, ya. Selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan dari apa dari apa, dosen cabang Bu Nonipa atau Mbak Sarah atau apa? Tidak ada, ya. Oke, jadi tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak Nggak ada, ada. saya Terima kasih. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di minggu depan dalam pelajaran sehat walafiat. Amin. Waalaikumsalam.